Baik, Ananda sekalian, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita ya, di tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kapan hari kiamat itu akan terjadi? Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tahu persisnya. Ya. Baik itu para malaikat, ya, Nabi dan Rasul, persis tanggalnya, harinya, kapan itu terjadi tidak ada yang tahu. Apalagi kita yang awam ini. Ya. Namun Rasulullah SAW diberi tahu atau mendapatkan kelebihan atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar bahwa kiamat itu akan segera tiba. Ya. Di antara tanda-tanda kecil hari kiamat ialah yang pertama, yaitu seorang hamba sahaya melahirkan anak, kemudian anak itu menjadi tuan majikannya. Nah, itu tandanya. Contohnya seorang ibu melahirkan anak dan nanti anak yang dilahirkan oleh ibunya ini menjadi anak durhaka. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, seandainya anak ini lahir dan dia sudah besar, nanti ibunya malah disuruhnya jadi pembantu dan sebagainya. Ya, ibunya tidak dinafkahi dengan benar, tidak dihormati dengan baik. Nah, ini adalah ciri-ciri kiamat kecil. Yang kedua, para penggembala miskin berlomba-lomba membuat bangunan yang besar. Ya. Penggembala membangun bangunan yang besar. Nah, ini salah satu contohnya, yaitu di tanah Arab itu dulu. Ya. Kemudian yang ketiga, merebaknya berbagai kemungkaran dan kemaksiatan seperti zina, korupsi, dan pembunuhan serta lain-lain. Nah, ini sudah terjadi. Ya, nomor 3 ini sudah terjadi, nomor 1, nomor 2 juga sudah terjadi, nomor 3 ini juga sudah terjadi. Yang keempat, banyaknya terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Nah, ini beberapa tahun atau beberapa waktu yang lalu di negara kita, Indonesia saja, itu sudah berkali-kali ada gempa Palu, gempa Lombok, ya, gunung meletus di sini, gunung meletus di sana. Nah, itu tanda-tanda kiamat. Kemudian banyaknya ulama yang wafat sehingga ilmu tentang kebenaran menjadi sedikit dan langka. Nah, ini juga salah satu contoh. Banyaknya para ulama yang wafat atau meninggal. Kalau para ulama dan para guru-guru atau para ustadz ini sudah banyak yang meninggal, nah itu cara cirinya. Ya. Kenapa? Nanti tinggallah di dunia ini orang-orang yang tidak paham dan tidak mengerti dengan agama. Nah, itu tanda-tanda kiamat kecil. Ya. Kemudian apa tanda-tanda besarnya? Ya. Yang pertama yaitu munculnya Imam Mahdi, yaitu pemimpin seluruh umat Islam sedunia. Dalam kepemimpinannya, ya, beliaulah Islam, dan kaum muslimin akan jaya dan menguasai dunia pada saat itu. Kehidupan dunia akan damai dan sejahtera. Nah, nanti ini yang sedang dinanti-nantikan oleh para umat Islam. Kalau Imam Mahdi ini sudah muncul, maka seluruh orang Islam atau negara yang berasaskan Islam akan maju. Bahkan agama Islam akan menguasai dunia ini. Ya, akan menguasai dunia ini. Dan kehidupan di dunia, ya, akan maju, akan sejahtera. Kemudian yang kedua, akan datang Al-Masih Dajjal, yang sering kita tahu yaitu Dajjal. Siapa itu Dajjal? Yaitu pemimpin bangsa Yahudi yang kafir dan durjana, yang menebar kekufuran dan kerusakan di muka bumi. Dajjal dan orang-orang Yahudi akan diperangi oleh Imam Mahdi dan pasukannya serta dibantu oleh Nabi Isa. Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, jadi nanti munculnya Imam Mahdi ini juga nanti akan muncul musuh beratnya, yaitu Dajjal. Dajjal ini pengikutnya adalah orang-orang Yahudi. Yahudi itu di mana pusatnya saat ini? Yaitu negara Israel. Negara Israel itu adalah pusat Yahudi. Kemudian yang ketiga, datangnya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Nah, turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam. Ya.
Beliau diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dengan membawa tugas khusus, yaitu menghancurkan salib. Nah, nanti Nabi Isa ini akan menghancurkan salib-salib, membunuh babi, ya babi-babi yang ada itu nanti dibunuh semua. Kemudian menghapus pajak. Jadi pajak-pajak yang ada di Indonesia ini juga akan dihapus nanti. Ya, kemudian beliau juga ditugaskan untuk membantu Imam Mahdi dalam memerangi Dajjal. Nah, Nabi Isa nanti jadi orang Kristen nanti atau yang bertemu dengan Nabi Isa ini nanti sangat beruntung. Karena Nabi Isa sendiri yang akan membawa mereka untuk masuk ke Islam. Dan itu pun kalau mereka percaya bahwa itu adalah Nabi Isa. Kemudian yang keempat, terbitnya matahari dari barat. Ketika terjadi demikian, orang yang baru beriman tidak diterima imannya, dan orang-orang yang bertaubat tidak diterima taubatnya. Nah, ini ciri yang terbesar, terbitnya matahari dari barat. Nah, biasanya matahari kita lihat terbitnya dari timur. Ya. Dari timur kita lihat setiap hari saat ini masih dari timur. Ini kalau matahari terbitnya masih dari timur, pintu taubat itu masih terbuka lebar untuk kita. Jadi apabila di antara kita di sini masih ada yang suka keluyuran tanpa menutup aurat, masih ada yang sholatnya bolong-bolong atau tidak mau sholat, masih ada yang durhaka kepada orang tuanya, kepada gurunya, segeralah bertobat sebelum matahari terbit dari barat. Ini sudah ada, ini dijelaskan. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka ya tidak diterima lagi imannya, dan orang yang bertobat tidak akan diterima taubatnya. Kalau seandainya besok terbit dari barat, maka sudah tertutup sudah pintu untuk taubat. Ya. Jadi sebelum matahari terbit dari barat, segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Anda sekalian, selanjutnya yang kelima, keluarnya binatang tertentu, yaitu binatang yang aneh dan dapat berbicara dengan manusia. Nah, ini nanti ciri juga. Kalau seandainya Ananda sudah pernah bertemu dengan binatang yang bisa berbicara, ya binatang aneh, ya mungkin ya kayak kadal, kayak apa, seandainya ngomong sudah manggil nama kita, Mas bro mau kemana, katanya, kata kadal sana. Itu berarti ciri-ciri itu. Ya, tapi alhamdulillah selama ini ya kita belum pernah mendengar bahwa ada binatang yang bisa berbicara. Ananda sekalian, menurut para ulama, tanda-tanda kecil hari kiamat sudah terjadi. Ya, kita tinggal menunggu tanda-tanda yang besar. Ya, karena itu marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai fitnah dan mara bahaya, terutama yang akan merusak nilai-nilai agama yang kita yakini. Nah, baik Anda sekalian, sikap apa yang perlu kita tanamkan? Yang pertama yaitu kita harus mempercayai dan meyakini bahwa hari kiamat itu nanti pasti akan terjadi dan akan datang. Kemudian yang kedua, kita harus memperbanyak amal soleh untuk bekal kehidupan kita di hari akhirat nanti. Karena setiap amal dan perbuatan yang kita laksanakan, yang kita lakukan pada saat ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ustadz mohon maaf apabila terdapat kehilafan, kesalahan ya, dalam berbicara di media ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu alaikum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.